Halo pemirsa, bangunan di Jalan Kampung Rawa, Sawah, Johar Baru, Jakarta Pusat roboh menimpa sejumlah motor. Dua warga sempat terjebak, satu diantaranya tewas. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Melotot 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, akibat korsleting listrik, ruko sembako berlantai 2 di Jalan Muara Baru, Jakarta Utara terbakar. Petugas pemadam sempat kesulitan karena pemilik agen enggan membuka pintu toko lantaran takut dijarah. Api membakar bangunan berlantai 2 yang dijadikan agen sembako di Jalan Muara Baru, Jakarta Utara. Banyaknya isi bangunan dengan bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat semakin membesar. Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk ini sempat membuat panik warga sekitar. Api pertama muncul dari atap lantai 2 dan langsung menyambar ke material bangunan. Api padam 30 menit kemudian setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Kira-kira jam setengah 12, terus saya keluar, tiba-tiba udah pada teriak-teriak, api kebakaran lebih gede. Terus saya kaget kan, saya langsung tutup toko buru-buru. Orang udah rame di luar. Meski tidak ada korban, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sebuah bangunan di Jalan Kampung Rawa, Sawah, Johar Baru, Jakarta Pusat roboh pada Kamis sore. Akibatnya sejumlah sepeda motor tertimpa reruntuhan bangunan. 2 orang warga terjebak, 1 diantaranya tewas. Takutnya akan ada jadi pergerakan lagi dari bangunan ini. Terima kasih. Jadi tolong menjauh. Sebuah bangunan di Jalan Kampung Rawa Sawah 2, Johar Baru, Jakarta Pusat tiba-tiba roboh. Akibatnya, seorang warga tewas dan sejumlah motor mengalami kerusakan akibat tertimpa bangunan. Peristiwa ini juga membuat 2 warga setempat terjebak di dalam reruntuhan. Para korban dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Itu pas saya lagi posisi di depan situ, mulai ada bunyi letakan, terus gedung mulai miring, saya udah mulai kabur. Oh, kabur. Tahu-tahu langsung roboh gitu ya? Iya, roboh langsung. Pas saya lari itu roboh. Udah gitu aja. Ini apaan bangunan apa yang roboh nih? Rumah. Rumah ya? 2 lantai ya? Jadi ada 2 korban yang kita tolong dibawa ke rumah sakit. Ini bangunannya rumah, Pak? Belum kami ini bekerja. Nanti kita lakukan penyelidikan dulu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Penyebab robohnya bangunan masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Hingga malam hari, petugas gabungan berupaya mencari korban lain dan barang berharga di antara puing reruntuhan bangunan. Sejumlah warga histeris di lokasi kejadian. Tangis histeris sejumlah warga terjadi di lokasi ambruknya bangunan mencari anggota keluarganya yang diduga tertimbun reruntuhan. Usai pencarian, petugas memastikan tidak ada korban lain. Setelah mengevakuasi 2 korban luka yang salah satunya tewas. Proses evakuasi barang berharga dilakukan, diantaranya mengeluarkan motor warga yang tertimpa bangunan. Saat kejadian, 1 orang warga berhasil menyelamatkan diri. 2 lainnya sempat terjebak reruntuhan. Salah satu korban yang sempat dievakuasi meninggal dunia di rumah sakit. Nekat menerobos lampu merah, seorang pria pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat menabrak mobil. Korban tak sadarkan diri, kecelakaan terekam kamera CCTV lalu lintas. Seorang pria pengendara motor nekat menerobos lampu merah dengan kecepatan tinggi di Jalan Lintas Delta Mas Boulevard Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban menabrak mobil dari arah berlawanan yang melaju saat lampu menyala hijau. Korban terpental hingga tak sadarkan diri. Mobil dan motor rusak. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang Pusat. Dari arah selatan ke utara, kawasan. Dia nerobos lampu merah apa gimana dia, Pak? Nah, kayaknya nerobos lampu merah sih, Pak. Soalnya yang lain udah pada berhenti semua.
semua. Untuk kondisi motor parah juga nggak Pak? Parah untuk motor, hancur depannya. Kalau mobil? Kalau mobil untuk pintu samping kirinya pada hancur semua dua. Berarti dia nabrak dari sisi kiri ya Pak ya? Iya. Posisi kencang. Kedua kendaraan diamankan di kantor unit laka lantas Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Pemirsa akan putar arah. Dua pengendara yang berboncengan sepeda motor ditabrak truk sampah milik Pemda DKI Jakarta di Kramat Jati, Jakarta Timur. Akibatnya, satu pemotor terluka. Sebuah motor hancur usai tertabrak truk sampah milik Pemda DKI di Jalan Majen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kerasnya benturan membuat motor sempat terseret sekitar 5 meter. Sementara dua orang yang berboncengan motor terpental dan dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat truk sampah melaju di jalur bus Transjakarta dari arah PGC menuju Uki Cawang. Sementara dari area yang sama sebuah sepeda motor berputar arah. Jarak kedua kendaraan yang terlalu dekat membuat kecelakaan tak terhindarkan. Truk masuk jalur busway itu sebagaimana Bang? Ini jalur busway, jadi si motor langsung mau ambil kanan. Motor dari arah mana? Terbalik. Motor mau muter balik. Terus dari arah PGC? Ada PGC sini, jadi truk sampah mau ngerem mungkin udah apa namanya? Kedekatan. Udah dekat. Usai kejadian, motor dan truk sampah dievakuasi ke unit laka lantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang wanita di Serang, Banten tewas akibat dibunuh oleh suaminya yang pencemburu. Pelaku menduga istrinya berselingkuh. Pembunuhan terjadi usai keinginan pelaku dibuatkan makanan tak dipenuhi oleh korban. Warga Tanjung Teja, Serang, Banten memakamkan jenazah SR 25 tahun seorang ibu beranak satu. Korban tewas setelah dibunuh suaminya NS 30 tahun. Peristiwa terjadi usai pelaku meminta dibuatkan makanan namun tak dipenuhi oleh korban. Pelaku menuding korban berselingkuh hingga memicu percekcokan. Pelaku yang sehari-hari buruh harian lepas emosi menikam korban dengan senjata tajam hingga ibu rumah tangga tersebut tewas. Ya hanya cekcok karena merasa sebagai seorang suami tidak dihargai, ditambah tadi adanya dugaan perselingkuhan. Ironis, peristiwa terjadi di depan anak korban AN 7 tahun bocah kelas 1 SD. Kejadian ini terungkap usai anak korban berteriak. Siapa lagi di rumah, Pak? Di rumah ada anak. Anaknya. Berarti pada saat kejadian anak mengetahui. Paling anak yang mau tahu, cuman kita mau tanya, dikarenakan anaknya masih di bawah umur, sulit untuk memberi keterangan. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mayes Apriandi melaporkan. Dalam rekonstruksi terungkap pelaku pembunuhan mutilasi bisa masuk kamar kos korban di Ungaran, Semarang setelah memalsukan surat nikah. Pelaku membunuh karena emosi, korban menolak diajak nikah. Polisi menggelar rekonstruksi pada kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi dengan korban Holidatun Nikmah, wanita 24 tahun asal Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Rekonstruksi dimulai dari tempat kos korban di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 30 Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari lokasi ini terungkap fakta baru. Pelaku masuk ke kamar kos korban setelah memasukkan surat nikah siri dan menunjukkannya ke pemilik kos. Pelaku Imam Sobari melakukan 21 adegan, mulai dari tersangka mencekik korban di kamar kos hingga membuang potongan jasad korban ke 4 lokasi. Itu kan di sini kan itunya kan suami istri toh, cuma nikah siri dan itu ada suratnya. Surat nikah sirinya itu. Oh, ada surat nikah siri. Ya. Dari? Ya, mereka berdua itu kan nikah siri gitu toh, Kak. Rekonstruksi untuk menyesuaikan keterangan tersangka dengan fakta di lapangan. Baru bahwa yang bersangkutan diduga memalsukan surat nikah dan pada saat mendaftar ke ibu kos menyerahkan sebuah lembaran surat nikah dan surat nikah itu palsu. Pelaku menghabisi korban setelah keinginannya untuk menikahi ibu satu anak tersebut ditolak. Selain memutilasi,
pelaku juga menjual perhiasan korban. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek kampung narkoba di Komplek Permata atau yang dikenal dengan sebutan Kampung Ambon. Saat penggerebekan ini, 2 pengedar ditangkap dengan barang bukti puluhan paket sabu siap edar dan uang 33 juta hasil transaksi narkoba. Polisi menggerebek rumah kontrakan di Komplek Permata atau yang dikenal dengan Kampung Ambon di Jakarta Barat. 2 pelaku diduga pengedar ditangkap. Saat digeledah, ditemukan puluhan paket sabu siap edar seberat 80 gram, 2 timbangan digital, uang 33 juta rupiah yang diduga hasil penjualan narkoba, serta 5 HP yang berisi bukti transaksi narkoba. Polisi masih memburu pemasok dan bandar besar narkoba di Kampung Ambon ini. Berdasarkan pendalaman, mereka di sini basecamp dan dijadikan semacam tempat untuk mengatur dan mendistribusikan narkotika jenis sabu. Oh, berarti kedua orang ini adalah pengedar ya, bukan pengedar? Komplek Permata atau yang dikenal dengan Kampung Ambon merupakan salah satu kampung rawan narkoba di Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, pasca autopsi ulang, keluarga berziarah ke makam Brigadir Yosua di tempat pemakaman umum Sukamakmur, Muaro Jambi. Hasil otopsi ditemukan sejumlah luka tembak dan luka memar pada tubuh Brigadir Yosua. Sejumlah keluarga dan kerabat mendiang Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat mendatangi lokasi pemakaman di TPU Desa Sukamakmur, Kabupaten Muaro Jambi. Selain melakukan tabur bunga, keluarga juga mendoakan. Meski harus menunggu hasil otopsi selama 4 minggu, keluarga berharap penyebab kematian Brigadir Yosua bisa terungkap. Harapan kami dokter forensiknya yang menanganinya membuka dengan transparan dan jujur, sehingga kasus anak kami terungkap dengan baik dan benar. Usai diotopsi selama 6 jam, jenazah Brigadir Yosua dimakamkan secara kedinasan. Brigadir Yosua tewas dalam baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dari Muaro Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Dari pemeriksaan cyber dan digital forensik, Komnas HAM mengungkap fakta Brigadir Yosua masih hidup saat tiba di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo sepulang dari Magelang. Jika seluruh pemeriksaan selesai, Komnas HAM akan menjadwalkan pemeriksaan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM bersama tim Lapor Polri memeriksa cyber dan digital forensik termasuk rekaman CCTV dan telepon seluler. 20 rekaman CCTV dari 27 titik lokasi berupa raw material atau materi utuh sudah dilihat dan sedang didalami Komnas HAM bersama tim Lapor Polri. Dari rekaman tersebut, Komnas HAM menjabarkan sejumlah fakta yang didapat diantaranya mulai dari perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Rekaman Irjen Verdi Sambo yang masuk lebih dulu ke rumahnya. Selang beberapa waktu, rombongan dari Magelang terekam tiba di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam rekaman terlihat Brigadir Yosua masih hidup setiba di Duren 3 dan terlihat putri istri Irjen Verdi Sambo Baradae serta sejumlah orang lainnya. Hingga rekaman di Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang juga menjadi catatan penting Komnas HAM. Terkait waktu yang berbeda antara satu CCTV dengan CCTV lainnya akan dilakukan kalibrasi untuk mendapatkan waktu yang tepat. Kami tadi diperlihatkan video, jumlahnya 20 video. Ya, itu dari Magelang sampai area Duren 3. Termasuk juga sampai Rumah Sakit Kramat Jati. Apa yang paling penting dalam video ini, di area di area Duren 3, video memperlihatkan ada Irjen Sambo, ya, ada rombongan dari Magelang, jadi Irjen Sambo masuk duluan, setelah sekian waktu terus ada rombongan baru pulang dari Magelang, dan di situ terlihat ada Bu Putri
ada Joshua, ya, almarhum Joshua masih hidup ya. Jadi sampai di Duren 3 yang masih hidup. Terus ada rombongan yang lain dan semuanya dalam kondisi hidup dan sehat, tidak kurang dari satu apapun. Sebelumnya Komnas HAM memeriksa ajudan Kadif Propam nonaktif dan menunggu hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Jika seluruh pemeriksaan selesai, Komnas HAM akan menjadwalkan pemeriksaan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam CCTV mencuri motor di perumahan padat penduduk di Palmerah, Jakarta Barat terpergok korban. Pelaku terbilang nekat beraksi saat siang hari. Seorang pria duduk di sekitar tiang listrik memantau situasi, berupaya mencuri motor di Jalan Bahagia, Palmerah, Jakarta Barat. Merasa situasi aman, pelaku merusak kunci kontak motor incarannya. Pelaku kembali memantau situasi dan membawa kabur motor korban. Diketahui pelaku beraksi bersama satu pelaku lainnya yang menunggu di pinggir jalan. Korban yang mengetahui motornya dibawa kabur pelaku langsung mengejar. Satu pelaku lolos, namun satu pelaku lain yang berada di belakang korban ditangkap. Di motor saya di sini. Sebelumnya saya sempat ketemu sama pelakunya di sebelah kanan saya ini. Jadi posisi saya itu lagi pindahin sepeda ke dalam rumah. Saya keluar, ya pas saya di gudang di belakang ini, pas-pasan saya ketemu ngeliat motor saya. Pas saya lihat ternyata memastikan itu plat saya. Akhirnya saya kejar, tapi saya nggak teriak. Kejadian pencurian motor di pemukiman padat penduduk ini sering terjadi. Korban berharap polisi melakukan patroli rutin. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.